Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Nurulfa dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar KD 3.5 yang berisi tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, cek video berikut ini. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kedua ada digesti, yaitu pencernaan. Yang ketiga absorpsi, yaitu penyerapan. Yang keempat ada defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis ini terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya, pencernaan makanan pada mulut, dikunyah oleh gigi, dan dibantu oleh lidah. Contoh yang kedua, yaitu pencernaan makanan yang ada di lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk makanan. Kemudian, pencernaan kimiawi. Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Contohnya, ketika makanan dikunyah di mulut dibantu oleh enzim amilase. Contoh yang kedua, ketika makanan sampai di lambung ada enzim pepsin. Organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Jadi, organ pencernaan itu dibagi menjadi dua. Ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama. 1. Mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur yang biasa disebut sebagai saliva. Di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Dalam air liur di mulut terdapat mukosa dan enzim amilase. Mukosa ini berfungsi sebagai antibakteri, sedangkan enzim amilase atau petialin berfungsi memecah amilum menjadi molekul maltosa. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar mulut dan bagian-bagiannya ya. 2. Kerongkongan. Kerongkongan disebut juga esofagus. Makanan yang telah berbentuk bolus akan masuk pada faring, kemudian baru masuk ke esofagus. Di kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas otot kerongkongan yang mendorong bolus masuk ke lambung. 3. Lambung. Di lambung ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung asam dan berbagai enzim. Bolus berubah menjadi kimus atau bubur usus setelah berada 2-4 jam dalam lambung. Nah, kandungan apa saja yang terdapat dalam lambung? Yang pertama ada asam klorida atau HCl, berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin, berfungsi mengendapkan kasein yang terdapat dalam susu. Nah, gimus yang telah ada dalam lambung ini kemudian masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter. Sfinkter itu apa? Sfinkter adalah otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. 4. Usus halus. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum.
Dalam duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Dalam jejunum terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Dalam ileum terjadi penyerapan zat-zat makanan. 5. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Terdiri dari kolon ascendens, naik, kolon transversum, mendatar, dan kolon descendens, menurun, dan berakhir pada anus. Zat sisa makanan berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan. Sisa makanan yang tidak terpakai disebut tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan tambahan. Yang pertama, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berperan dalam proses detoksifikasi. Yang berperan juga menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah. Nah, sel-sel hati mengeluarkan getah empedu yang berupa kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. 2. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati yang berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Kemudian, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengimulsi lemak. Istilah penting. Bilirubin adalah pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. 3. Pankreas. Berada di balik perut di belakang lambung, yang merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Getah pankreas mengandung 3 macam enzim, yaitu amilase, lipase, dan tripsin, yang bisa disingkat dengan amilitri. Bisa diulang sekali lagi, amilitri. Ami adalah amilase, li adalah lipase, tri adalah tripsin. Amilase berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa. Lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang terakhir, tripsin, yang berfungsi mencerna protein menjadi polipeptida. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk menanggulanginya. 1. Obesitas, yaitu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih. Beberapa penyebabnya karena konsumsi makanan berlebih, kurangnya aktivitas tubuh, atau karena keturunan melalui pewarisan gen, dan akibat konsumsi obat tertentu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan yakni yang pertama, berolahraga. Yang kedua, mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Formula menghitung indeks massa tubuh. IMT sama dengan massa tubuh dengan satuan kilogram per tinggi tubuh dengan satuan meter kali tinggi tubuh dengan satuan meter. 2. Karies gigi. Disebut juga gigi berlubang. Beberapa penyebabnya, yang pertama karena infeksi bakteri. Kemudian yang kedua, kurangnya menjaga kebersihan mulut. Upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu sikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, berkumur dengan campuran garam dan air hangat. Yang ketiga, pemeriksaan gigi secara teratur. Yang keempat, mengurangi makanan manis. Yang terakhir, banyak minum air putih. 3. MAH atau gastritis. Terjadi karena peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Beberapa penyebabnya, yang pertama karena meningkatkan asam lambung. Infeksi bakteri Helicobacter pylori.
Yang ketiga, bisa juga karena stres. Yang keempat, karena makan tidak teratur. Yang terakhir, karena mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Jadi bagi kalian yang suka makan pedas atau asam, agak dikurangi ya. Upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan cara makan teratur dan makan secukupnya. Cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Menghindari stres yang berlebihan. Apabila ma disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. 4. Hepatitis. Penyebabnya karena virus hepatitis B. Dapat juga disebabkan oleh bakteri, jamur, atau protozoa. Bisa juga karena racun seperti alkohol atau penggunaan obat secara terus-menerus. Hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Jika telah terkena hepatitis akut, dapat menyebabkan jaundice, yaitu menguningnya kulit dan mata, seperti gambar yang sebelah kanan ini ya. Jadi ada nenek-nenek yang sudah terkena hepatitis akut. Jadi warna matanya itu menguning, kulitnya juga menguning. Nanti sebelahnya ini ada kondisi hati jika terkena hepatitis. Ini seperti ini. Terus kemudian jika sudah memasuki kanker hati, kondisi hatinya akan rusak. Begitu ya. Nah, hepatitis akut ini juga memiliki ciri membesarnya hati dan limfa. 5. Diare, yaitu penyakit pada saluran usus besar. Penyebabnya karena infeksi bakteri dan protozoa seperti Entomobacoli. Mekanisme ketika terjadi diare yaitu ketika terjadi infeksi dinding usus besar teriritasi sehingga gerakan peristaltik meningkat serta air tidak dapat diserap. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Kemudian cuci tangan sebelum makan. Minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit, yaitu larutan gula garam. Ini bisa dibuat sendiri di rumah ya. Nah, apa gunanya oralit itu? Gunanya untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Nah, obat diare ini biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan menghentikan diare. 6. Konstipasi, yaitu kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan, atau yang biasa kita sebut dengan sembelit. Penyebabnya kurangnya asupan berserat dan juga kurang minum. Nah, upaya yang bisa dilakukan dengan cara tidak sering menahan buang air besar, karena itu justru menjadi penyebab sembelit. Kemudian, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Yang terakhir, dengan cara minum cukup banyak air. 7. Kurang vitamin, disebut juga sebagai avitaminosis. Gejala kekurangan vitamin ini berbeda-beda sesuai dengan vitamin apa yang kamu butuhkan. Jika kekurangan vitamin A, maka gangguannya penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, kemudian rambut juga rontok. Nah, ini bagi yang perempuan, jika rambutnya rontok, harus banyak makan makanan yang ada vitamin A-nya. Kemudian vitamin B. Gangguannya bisa terkena penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Kemudian vitamin C. Gangguannya bisa terkena skorbut, yaitu degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah. Sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D itu bisa terkena gangguan riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Vitamin E gangguannya degenerasi sistem saraf. Kemudian vitamin K gangguannya bisa menyebabkan kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. 8. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Gangguannya adalah
Jika kekurangan mineral kalsium, maka dapat memperlambat pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Sedangkan jika kekurangan fosfor, itu bisa menyebabkan lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Jika kekurangan mineral magnesium, bisa memiliki gangguan sistem saraf. Jika kekurangan natrium, maka akan menyebabkan kram otot dan nafsu makan berkurang. Jika kekurangan mineral besi, maka akan menyebabkan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Jika mengalami kekurangan iodium, maka akan mengalami gangguan gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Jika kekurangan mineral seng, maka akan menyebabkan gangguan kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Dari pembelajaran sistem pencernaan ini, kita bisa belajar bahwa Allah telah memberikan segala karunia-Nya yang begitu luar biasa pada kita, termasuk sistem pencernaan yang kita miliki. Maka, salah satu cara kita untuk bersyukur adalah dengan menjaga sebaik-baiknya. Cukup sekian materi dari Ibu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semangat belajar!